Pelan dan sangat hati-hati, Fadli memindahkan Zaki dari pangkuannya ke keranjang tempat tidur baby Zaki. "Terima kasih sudah menenangkan Zaki," ucap Jenny pelan. Dua pasang mata itu saling berpandangan satu sama lain dan terkunci selama beberapa detik. "Kamu pintar sekali menenangkan bayi, seperti sudah berpengalaman saja," ucap Jenny kemudian. "Dulu aku pernah ikut mengurus Sheila saat dia bayi, jadi sudah terbiasa mengatasi bayi rewel," sambungnya lagi. "Apapun itu terima kasih karena sudah menyayangi dan melindungi Zaki sepenuh hati kamu," ucap Jenny tulus dan serius. Fadli tersenyum tipis. Dia melangkah sembari menarik pinggang Jenny hingga tubuh mereka merapat. Pandangan pasangan itu kembali beradu cukup lama dengan sorot yang berbinar seolah sedang berbicara dari hati ke hati. "Aku menyayangi kalian berdua sebesar aku menyayangi diriku sendiri, bahkan lebih." Jenny terpaku menatap wajah Fadli yang sangat tampan, bahkan lebih tampan dari Bimo. Entah jawaban apa yang tepat untuk merespon perkataan pria di hadapannya itu. Cup. Satu kecupan hangat dan singkat mendarat dengan mulus sempurna, tepat di pipi kanan Fadli secara tiba-tiba, yang membuat pria itu terpaku menatap Jenny tak berkedip. Entah mendapat dorongan dari mana, sehingga membuat Jenny refleks mencium pipi Fadli. Dan itu adalah ciuman pertamanya dengan Fadli setelah hampir 2 tahun dekat dengan pria itu. "Apa ini? Dia pergi meninggalkan aku setelah membuat jantungku berdegup sangat kencang," gumam Fadli. Dia langsung bergegas melangkah lebar menyusul Jenny ke dapur. Begitu sang kekasih ada di hadapannya, Fadli langsung menarik tengkuk leher Jenny dan menarik ke arahnya hingga bibir mereka bersatu. Gerakan secara tiba-tiba itu membuat Jenny terkejut. Jenny ingin melepaskan diri, tetapi Fadli menahan tengkuknya. Fadli tersenyum tipis dan ikut memejamkan matanya untuk memperdalam ciuman mereka. Dia mengulum dan menyesap bibir Jenny dengan sangat lembut, cukup lama, hingga mereka hampir kehabisan napas. "Ini baru benar," ucap Fadli sembari mengusap bibir Jenny yang basah karena perbuatannya. Jenny meremas jemarinya dan tertunduk tersipu malu. Degupnya semakin kencang, disertai getaran singkat yang mengalir bagai sengatan listrik. "Ayo makan, nanti keburu dingin makanannya," ajak Fadli sembari menarik salah satu kursi untuk Jenny. Jenny mengangguk pelan. Dia langsung duduk dengan perasaan yang masih bercampur aduk antara senang dan gugup. Di tempat lain, di salah satu klub malam, nampak Bella sedang menikmati minuman beralkohol yang dari tadi dia pesan sendiri. Kehadiran Jenny kembali dan kehidupannya yang tak berjalan mulus bersama Bimo membuat Bella semakin merasa stres. "Sudah kukatakan berhenti saja, tapi kau tidak mau mendengarkan aku," ucap Andre. "Ya, Andre, meskipun mereka tidak jadi menikah karena keegoisan Bella, bahkan sampai kehilangan calon anaknya juga. Namun, Andre tak sampai hati meninggalkan Bella begitu saja." Bella menggelengkan kepalanya. "Aku tidak bisa berhenti begitu saja, apalagi setelah aku kehilangan bayiku." Bella hendak menuangkan minuman lagi ke gelasnya, tetapi Andre menahannya.
Jangan minum lagi. Kau sudah banyak minum hari ini, ucap Andre. Bella tak peduli. Walau keadaannya sudah mabuk, tetapi dia masih merasa ingin minum lagi. Ya, Bella tak mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginannya. Tak lama setelah Bimo dan Jenny bercerai, perselingkuhannya dengan Andre terbongkar. Tak sampai di sana, bahkan Anissa, ibunya Bella pun menyalahkan Bella karena dia telah mencelakai Herman, ayahnya Jenny, hingga tewas. Ternyata Anissa menjadi gila bukan karena dicampakkan oleh Herman, tetapi Anissa sendirilah yang melakukan kesalahan. Dia berselingkuh dengan pria lain hingga hamil saat masih menjalin hubungan dengan Herman. Anissa sangat menyesal telah mengkhianati Herman dan lebih memilih selingkuhannya yang ternyata seorang bajingan. Selingkuhannya itu ialah ayah kandung Bella. Itu sebabnya Anissa membenci Bella dan tidak mau mengakuinya sebagai anak. Kesalahpahaman Bella yang menyalahkan Herman dan melampiaskan dendam kepada Jenny membuatnya harus menanggung penderitaan atas perbuatannya sendiri. Melihat kondisi Bella yang semakin mabuk membuat Andre merasa kasihan. Andre meminta bantuan bartender untuk menghubungi Bimo agar menjemput Bella yang sudah tak sadarkan diri karena mabuk berat. Bimo yang sedang meeting dengan klien pun terpaksa harus mengakhiri pertemuan itu sebelum waktunya karena dia harus buru-buru pergi. Maaf, sepertinya saya harus pergi sekarang. Saya baru saja mendapatkan telepon, istri saya sakit, ucap Bimo beralasan. Baiklah kalau begitu, tidak apa-apa, kita lanjutkan besok saja. Kesehatan istrimu lebih penting, pergilah, ucap pria paruh baya, calon klien Bimo. Bimo pun bergegas pergi, langsung menyusul Bella ke klub malam. Begitu sampai di tujuan, dia langsung membawa istrinya yang sedang dalam keadaan mabuk berat itu keluar dari klub malam. Sayang, kau datang menjemputku, tanya Bella dengan suara berat. Dia tersenyum sembari menatap Bimo dengan matanya yang sudah teler. Tanpa berbicara sepatah kata pun, Bimo langsung membopong tubuh Jenny yang berjalan sempoyongan. Andre terdiam di tempat agak gelap, sedang memperhatikannya yang sedang membopong tubuh Bella. Tatapan mata Andre nampak berat, membiarkan wanitanya pergi dijemput pria lain. Bimo menjatuhkan tubuh Bella di atas tempat tidurnya. Meski dalam keadaan kesal, dia tetap membantu untuk berbaring di ranjang. Aku sungguh-sungguh mencintaimu, Mas Bimo, gumam Bella setengah tidak sadar. Bimo menghela napas panjang, mengeluarkan beban di hatinya. Kau telah membuatku kecewa, Bella. Aku tidak akan pernah lupa dengan pengkhianatan dan juga kebohongan yang selama ini kau lakukan kepadaku, gumam Bimo. Bimo terdiam melamun dan menatap kosong ke arah depan. Bayang tentang pertemuannya dengan Jenny kembali berputar begitu saja dalam benaknya.